Dua pengungsi korban gempa terlibat keributan di posko bencana di kantor Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pengungsi asal Nagari. Masuk di pasarnya ya warga kami. Tidak usah tidak. Ya kami ke sana. Sama PP dan main tadi. Ya, ada yang ribut. Kopi Literasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kopi Literasi bersama Bang Arvino Bejongsa pada sore hari ini. Nah, hari ini kita dihebohkan dengan berita yang dimana Ibu Menteri Sosial, Pak? Yeah. Menteri Sosial yang pergi ke Pasaman Barat dihadang oleh seseorang untuk pergi dari lokasi korban atau bencana Pasaman Barat. Nah, hari ini saya minta pendapat pandangan kepada Bang Arvino Bejongsa. Menurut Abang, apakah pantas nggak sebagai Menteri Sosial menerima hal yang seperti itu, Bang? Oh, baiklah Bang Pai. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Pai, tentu hari ini kita di Sumatera Barat, khususnya di Pasaman Barat itu sedang berduka. Siap. Artinya selaku bagian dari masyarakat Sumatera Barat tentu kita sama-sama berduka, terkhusus masyarakat Pasaman Barat ya. Karena saya orang Periaman. Tahun 2009 pas tepat pada tanggal 30 September kita kan juga berduka Bang Pai. Ya, betul. Berduka dan saya juga menjadi korban, rumah saya hancur. Dan pada saat itu kami selaku masyarakat yang terkena dampak dari gempa itu sangat merasakan sekali bagaimana efek traumatik lah, trauma yang sangat mendalam. Kita tinggal di tenda gitu loh, kita makan mie bersama-sama, pokoknya dalam seminggu itu kita jarang makan nasi, kita makan mie. Dan kita juga sangat merasa bahagia ketika ada bantuan yang datang, walaupun itu hanya Bahkan baca rapui gitu, Bang. ya, baca rapui gitu lah. Tibo Bang Pai, baju bekas ya, itu bahagianya sangat luar biasa gitu tuh pada saya. Di satu sisi kita memang sangat bersedih lah bahwa negeri kita luluh lantah, rumah kita hancur, kita tinggal di tenda. Tapi dari satu sisi itu adalah teguran bagi kita kan, bahwa kita bisa lebih bersyukur lagi dalam hidup seperti itu. Dan hal yang serupa juga dirasakan oleh Pasaman Barat. Dan hari ini mungkin bencana di Pasaman Barat itu kan menjadi bencana nasional, artinya menjadi Bencana kita bersama, bencana nasional secara nasional, dan banyak bantuan-bantuan orang-orang yang ingin berempati, ingin datang ke sana. Contoh seperti di Periaman itu Suker Bergerak, Sungai Geringgiang kan, Amal Beramal, Orma Lintang, Tanggasan Peduli itu di Kecamatan Tanggasan, di Sungai Limo Kali Jeruk Beraksi. Artinya empat gerakan ini kan selalu PK, saya memperhatikan pergerakan selalu PK kalau ada seandainya persoalan sosial. Karena apa? Karena ini berangkat dari kita juga pernah berada di situasi itu gitu loh. Nah, saya sedikit teringat Bang waktu Bang katakan ketika kita Pariaman ya, bencana kemarin, Pasaman Barat waktu itu luar juga membantu kita. Iya kan? Membantu. Nah, kita lanjut dengan kisahnya Bu Menteri Sosial. Yeah. Menurut Bang, langsung saja ke sana lagi pembahasan kita ya. Oke. Kalau saya sebenarnya sangat bangga kepada Bu Risma selaku Menteri Sosial. Bencana kita ini kan hari Jumat. Kita kan juga merasakan. Ya, betul. Jam 9-an kalau nggak salah. Saya lagi santai-santai pada saat itu ternyata gempa. Kan pada hari Jumat pada saat itu, dan ternyata saya melihat besoknya hari Sabtu Bu Risma langsung datang ke lokasi. Itu kan gerakan yang panggilan jiwa, filantropi kata anak muda sekarang kan. Dan Bu Risma adalah saya salut sama beliau karena dia tidak ada sangat respon sekali sehingga saya berpendapat dia pejabat publik yang hari ini sekelas menteri yang langsung turun ke lapangan. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi saya melihat masyarakat menganggap bahwa Bu Risma itu adalah
pencitraan menurutnya gitu. Dia telah mencuri tempat untuk panggung gitu. Nah, masyarakat tuh itu membuat dia marah kepada Bu Menteri gitu. Kita jangan jangan menuduh. Betul. Menuduh niat baik seseorang. Kita jangan menjadi Tuhan, nah itu. Jangan menjadi Tuhan dalam kehidupan orang lain. Apakah seseorang itu berniat untuk pencitraan? Apakah seseorang itu ingin menaikkan popularitas dirinya? Itu persoalan nomor 2, Bang Pak. Itu otomatis. Iya, karena dia penjabat publik, Ya, betul. gitu loh. Saya pun hari ini sebagai pengurus PBHMI, saya kan sekarang pengurus PBHMI, turun pun ke lapangan membagi bantuan. Itu juga sebagai citra sebenarnya. Citra diri gitu. Ya. Dalam teori komunikasi itu naikkan citra diri. Apalagi sekelas Bu Risma, dia sebagai seorang menteri, pasti ada efek itu. Tetapi dari satu sisi kita harus bangga kepada Bu Risma. Dia adalah pejabat publik, sekelas menteri, seorang menteri yang langsung respon cepat gitu loh. Dan itu perlu kita apresiasi loh Bapak. Itu perlu kita apresiasi, kita perlu hormat, kita perlu berterima kasih sama beliau karena beliau sangat luar biasa. Karena saya sepakat kata Bang Arvindo tadi. Kenapa? Hari ini kita nggak terpisah dari ekstensi gitu kan. Dan satu lagi nggak terpisah dengan media. Nah, hari ini seolah-olah masyarakat menganggap pencitraan Bu Risma itu mengambil panggung di bencana gitu. Nah, terus saya jangan terlalu baper lah gitu. Iya, gitu. Nah, seharusnya seperti apa sih sikap yang harus diambilnya masyarakat sekitar Bang? Sebenarnya kita juga yang pertama kan terkadang kondisi orang yang sedang berduka ini Bapak. Kita nggak juga bisa menyalahkan. Melupakan kadang pada saat itu mungkin dia lapar gitu. Jadi Bapak lapar kan. Jadi perutnya lapar jadi bawaannya marah gitu loh. Ternyata ketika dia mau marah dia ngeliat Bu Risma. Sehingga luapan marahnya itu dilemparkan kepada Bu Risma gitu. Tetapi apapun itu motifnya, apapun itu modusnya, yang namanya perbuatan baik seseorang itu tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Gitu loh. Nah, Bu Risma, menurut Bang, Bu Risma apa yang harus dilakukan Bu Risma gitu? Iya, Bu Risma itu kan orang luar biasa. Dan juga legowo juga dia Bang. Iya. Bu Risma itu sudah sering sebenarnya berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Kemarin di Nusa Tenggara pun Bu Risma juga cekcok dengan masyarakat. Nah, pertanyaan saya, kenapa masyarakat begitu nggak suka sama Bu Risma? Kan jadi sebuah pertanyaan Bang, kena kutip kita. Terus Bang pernah Bang seperti apa melihatnya gitu kan? Saya nggak tahu juga. Sebenarnya itu bukan Bu Rismanya sebenarnya. Betul. Orangnya, bukan orangnya. Oknum. Bukan oknumnya juga. Pada saat itu mungkin masyarakat perutnya lagi lapar atau dia lagi bertengkar dengan istrinya. Iya, bakal saya. Istrinya atau rumahnya hancur. Dia marah kan, ternyata pada saat itu dia marah dan lihat Bu Risma gitu. Iya. Langsung nyotodong dia kan. Jadi uapan kemarahannya dia teralamatkan kepada Bu Risma, padahal sebenarnya tujuannya tidak itu. Kalau pada saat itu Bang Pai, saya atau Bang Pai yang turun ke lapangan, mungkin yang kena marah itu mungkin saya. Betul. Gitu loh. Tapi dikarenakan Bu Risma ini seorang menteri, jadi yang namanya masyarakat ini Bang Pai terkadang dia tidak bisa mengerem gitu loh. Apakah dia salah? Secara sikap dia salah. Harus kita salahkan. Kita selaku masyarakat Sumatera Barat, saya sebagai Wasekjen PBHMI dan putra asli Sumatera Barat, sebenarnya kita harus minta maaf sama Bu Risma Pak. Secara sebagai anak muda Sumatera Barat dan hari ini saya sebagai Wasekjen PBHMI, saya meminta maaf dan saya sekarang sebagai anak nagari, anak daerah asal Sumatera Barat, saya minta maaf kepada Bu Risma dan kepada lembaga pemerintah bahwa memang itu ada kekeliruan di lapangan, ada teknis di lapangan yang membuat ada miskomunikasi lah, hal yang tidak enak dan ini mungkin menjadi konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Tapi pada intinya kami masyarakat Sumatera Barat itu sangat senang sekali, sangat senang, sangat bahagia atas kehadiran Bu Risma. Artinya apa? Artinya jangan berhenti membantu kami gitu loh. Jangan berhenti untuk menyalurkan bantuan, memperhatikan, mengarahkan kami karena bagaimanapun kami ini sebagai masyarakat biasa, sebagai manusia biasa tentu ada kekeliruan, ada kesalahan dalam menanggapi sesuatu persoalan gitu loh. Ini saya dan Bapak kita ini Bapak harus minta maaf ini Bapak. Siap.
Ya kelas menurut saya itu kita sebagai masyarakat apalagi putra aslinya Sumatera Barat, Iya. tentunya kita sangat prihatin juga dengan keadaan seperti itu. Iya. Bang. Kenapa? Bu Risma tujuannya baik Iya. untuk membantu masyarakat. Iya. Nah hari ini kita juga memahami juga kondisinya bapak yang marah-marah sama Bu Risma itu bang, Iya. mengatakan dia lagi lapar atau dia lagi belum makan gitu kan. Kita harus memahami hal seperti itu. Jangan juga kita membesar-besarkan hal seperti ini. Iya. Kan? Kita cukup memahami dengan kondisi seperti ini bang. Ya, karena ini Bang Pak, ini menjadi persoalan serius jadinya Ya. kan. Artinya jangan sampai kalau bahasa orang Minangnya Bang Pak, jangan gara-gara menciciku Betul. rangki yang tagak no baka gitu loh. Hah? Nggak makan orang sekampung artinya apa? Artinya gara kesalahan satu orang, ada kekeliruan satu orang, nanti persoalan bantuan atau persoalan perhatian negara ini, pemerintah ini terhadap Sumatera Barat itu jadi tidak ada gitu loh. Jangan seperti itu juga kan, kasihan juga kita ini kan. Iya. Nah, kecuali nih bang, kecuali Bu Menteri Sosial itu tidak hadir juga ke sana, itu betul kita marahin. Contohnya gini maksud saya bang, nah, ada gempa hari Jumat, Iya. itu dia Bu Kementerian Sosial tidak juga datang. Iya. Itu kita harus marah menurut saya. Bang pekat nggak seperti itu? Iya, Nah, itu harus maksud saya. Kalau seandainya Bu Risma itu adalah orang yang bukan orang sosial, dia kan bisa mengutus orang gitu, orang kepercayaannya untuk ke Sumatera Barat. Kan bisa aja Bang Pak. Iyalah, Membantu kita lewat di Jakarta, dia utus orang ke Sumatera Barat kan bisa aja. Tetapi memang dasar beliau itu memang dari Bu Risma itu nggak ada yang nggak kenal dengan Bu Risma. Dia ini seorang tokoh perempuan yang sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya. Artinya apa? Kenapa? Karena dia itu mau berbuat dan turun ke lapangan. Itu kelebihan Bu Risma. Loyalitasnya dengan luar biasa. Loyalitasnya luar biasa. Persoalan apakah itu pencitraan, persoalan apakah itu untuk menaikkan elektabilitasnya, itu persoalan nomor 2. Tapi kita harus akui dia adalah orang baik, dan orang baik ini perlu kita hormati dan kita hargai. Dan dia juga seorang ibu. Seorang ibu itu jangan lukai hatinya. Karena sosok seorang ibu itu kasih sayangnya luar biasa. Luar biasa. Saya Dia sepaham. seorang ibu gitu. Nah, kita beranjak dari masalah yang viral hari ini, Bang. Yang pertama itu yang lagi isu hangat itu tentang Bu Risma yang diusir oleh masyarakat di sana. Yang kedua ada lagi tuh, Bang, pembagian bantu di pembagian donasi sembako di sana tuh yang lagi ada yang bertengkar, Bang. Karena tidak meratanya pembagian sembako. Menurut Bang seperti apa pandangan Bang sebagai Sekjen PBHMI, Bang? Wasekjen PBHMI ya, Bang? Iya. Yang sekjen. Marah orang itu sama saya. Sebenarnya kan tentu gunanya kita untuk terjun ke lapangan itu kan salah satunya adalah agar kita paham dan mengerti kondisi orang yang sedang terkena musibah. Dan kita juga bisa mengetahui mana orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan dan mana orang-orang yang belum mendapat bantuan, mana orang-orang yang memang itu wajib mendapat bantuan. Artinya apa? Artinya jangan sampai bantuan yang kita beri ini sasarannya tidak tepat gitu loh. Artinya nan saki itu talingo tapi nan bau bek muncuang, jadi kan enggak keren jadi. Nah, saya gini, Bang, beranjak dari pengalaman 2005, 2007, 2019. Nah, waktu itu saya melihat donatur itu ada di pos-posnya, Bang. Nah, di sini terjadinya pemotong-pemotongan, Bang. Yang terjadi hari ini juga begitu seperti di Bang Sumatera Barat, Bang. Diberikan ke posko, titik-titik pengungsian gitu, Bang. Nah, yang diberi itu hanyalah bagian dari keluarganya saja gitu. Nah, kita melihat dari contoh sebelumnya kejadian 2005, 2007, 2009. Nah, hari ini terjadi juga lagi di Sumatera Barat, Bang. Nah, cara mengatasi ini seperti apa lagi gitu? Bentuknya pengalaman gitu, mana? Pengalaman lah gitu. Karena saya melihat seperti itu. Saya korban gitu. Saya korban gitu, Bang. Ya, gimana ya, Bapak ya? Memang praktek-praktek yang menyimpang itu pasti ada. Pasti ada. Dan sebagai seorang anak muda, sebagai agent of change, kita harus hadir memberikan solusi gitu ke sana. Karena kita sudah berpengalaman, kita sudah pernah menjadi korban, ya tentu kita tahu bagaimana cara untuk mengatasi itu. Jika perlu kita pergi ke tenda-tenda masyarakat itu. Kita tanya masyarakat itu, Pak, sudah dapat bantuan atau belum? Kita yang kasih. Tapi saya rasa, Bang, yang di tenda itu mungkin udah mendapatkan bantuan, Bang. Maksudnya kayak sembako hal lain. Nah, yang tidak dapat sembako itu saya mendengar orang-orang yang tidak ada di tenda pengungsian, Yang di rumah-rumah gitu. yang di rumah-rumah, yang rumahnya sedang. Nah, menurut saya hari ini
kita tidak terpaku orang miskin itu kan. Nah hari itu membutuhkan semuanya. Semuanya, semua yang terdampak. Ya itu bang. Sama halnya dengan gerakan kita tuh yang apa namanya yang amal beramal. Amal juga bergerak dan lain-lain. Donasi yang kawan-kawan kumpulkan itu kan kita yang turun ke lapangan kan. Kita kan nggak minta data, kita minta data ke pemerintah setempat, tetapi kan kita juga data ulang gitu loh. Artinya verifikasinya harus faktual gitu loh. Jangan verifikasi Jelas datanya. ya jelas. Artinya kita lihat data di Nagari, kita juga pergi ke lapangan. Sehingga apa? Sehingga orang yang kita bantu itu memang tepat sasaran. Gitu. Kalau bang melihat secara spiritual apa namanya? Secara spiritual lah karena. Spiritual. Spiritual. Spiritual ya. Gempa hari ini mungkin pertama gimana? Apakah Tuhan memang mencoba kita untuk nanti bulan Ramadan kita rajin puasanya gitu? Iya. Gimana Bang Hondan? Karena segala sesuatu hal itu pasti ada efek spiritual. Betul. Bagi kita orang yang beriman ini adalah bagian dari teguran untuk kita agar kita lebih taat lagi, lebih taat kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu kita juga ditegur gitu, ditegur ya harus saling bantu. Gitu. Siap. Iya. Ini kan hikmahnya kan, Iya. hikmah dari teguran ini kan kita jadi saling bantu kan. Semua jiwa kita terpanggil, kita turun ke lapangan, kita galang donasi, kita bergerak, beramal, beraksi dan peduli gitu lah. Nah, menurut saya Allah SWT itu memberikan kita uang wadah untuk berpahala. Itu. Nah, kita ada hikmahnya seperti itu kan. Nah, kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita sudah setiap napas kita sudah mengingat Allah gitu kan. Nah, Tuhan memberikan gempa ini untuk mengingatnya lagi. Kalau marifat kaji. Bang, untuk mengingat waktu Bang sedikit saja statement Bang untuk Indonesia dan Pasaman hari ini. Kondisi Indonesia dan Pasaman hari ini. Persoalan Indonesia saya tidak mau komen lah. Oke, siap. Dah laku ya semua itu. Karena artinya masih banyak para ahli kan yang lebih ahli lah kan. Atau nanti kita cari ruang lain atau apa namanya tema lain biar kita bahas persoalan Indonesia hari ini. Tapi hari ini yang perlu kita tegaskan adalah bahwa kita berterima kasih kepada Ibu Risma, Menteri Sosial. Berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia pada hari ini yang dipresiden oleh Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kita berterima kasih dan kita juga mohon maaf kepada Bu Risma Dengan insiden kemarin ya. kita masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang, dan terkhusus saya sebagai Wasekjen PBMI juga, saya minta maaf bahwa kejadian yang hari Sabtu itu murni kekeliruan. Itu bukan berdasarkan dari keinginan hati, tapi pada saat itu karena kondisi, mungkin karena lapar dan lain sebagainya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi apapun itu modusnya, apapun itu halnya, kami sangat senang, kami sangat bahagia. Bu Risma adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia cepat tanggap dan kita perlu menghormati dan sangat menghormati dia. Dan kami juga, saya sebagai youtubernya Bang Pai itu juga minta hormat besar, memberikan kehormatan besar kepada Menteri Sosial yang betul luar biasa solidaritasnya dan loyalitasnya terhadap negara dan masyarakat Barat tentunya. Oke, makasih untuk hari ini. Saya Bang Pai dan juga Bang Arvin Wijansa sebagai Wasekjen PBHMI. Ya, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Literasi.